Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Corners, balik lagi di Cordova Ibnu Podcast. We talk and for it with you. Perkenalkan, nama aku Irul. Hari ini kita akan podcast dengan tema yaitu perjalanan alumni menjadi duta siswa intelijensia Jawa Barat. Nah, penasaran gak sih duta-duta ini tuh kayak agak-agak kenal gitu? Apalagi kan alumni. Mungkin boleh kita sambut yaitu Kak Ibam. Halo Corners, perkenalkan nama aku Ibrahim Ahmad Arayan. Biasa dipanggil Ibam, aku merupakan alumni angkatan 5 SMPIT plus Cordova. Apa kabar Kak Ibam? Alhamdulillah kabar baik. Irul apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nah, boleh dong ceritakan kegiatan sekarang itu apa dan melanjutkan sekolah di mana? Oke, jadi kegiatan aku, jadi kan aku kelas 1 SMA sekarang. Aku sekolah di SMA Negeri 1 Cikarang Pusat. Kegiatan aku sih seperti siswa aktif biasanya lah ya. Tapi kabar baiknya adalah aku baru saja mendapat pengumuman bahwa aku lolos menjadi OSIS SMA Negeri 1 Cikarang Pusat. Wah, keren banget ya Corners, ternyata alumni kita bisa sehebat ini. Nah, kenapa sih harus memilih SMA 1 Cikarang Pusat? Kenapa nggak sekolah lain aja? Oke, jadi sekolah SMA Negeri 1 Cikarang Pusat ini merupakan sekolah yang organisasinya aktif gitu. Terus seperti yang kita ketahui di SPMB 2025 ini ada yang namanya tes standar ya. Tes standar waktu itu aku nyantumin 2 pilihan. Pilihan pertama yaitu di SMA Negeri 1 Tambun Selatan, Bonlab, dan pilihan keduanya yaitu di SMA Negeri 1 Cikarang Pusat ini gitu. Nah, jadi aku tes standarnya itu di Bonlab. Untuk skornya itu 300 kalau sempurna ya. Tapi aku cuma dapat 180 kalau nggak salah ya. Jadi karena aku masuk jalur kepemimpinan yang kuotanya hanya 10 dan yang mendaftar itu sekitar 21 orang. Jadi pasti 11 orang ini terlempar lah ya. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek gitu. Nah, aku termasuk ke dalam yang terlempar karena memang skor tes standar aku kecil gitu. Nah, alhamdulillahnya kuota di pilihan keduaku di SMA Negeri 1 Cikarang Pusat ini masih ada. Jadi masih ada banyak banget kuota jalur kepemimpinan ini. Jadi alhamdulillah aku langsung masuk ke SMA Negeri 1 Cikarang Pusat. Waktu itu langsung daftar ulang dan sekarang sekolah di sana. Oh, gitu. berarti udah masuk ya Kak? Iya. Alhamdulillah. Kak Ibam kan nggak mungkin ya langsung cukup. Kalau ada orang yang rezekinya dari saya, ya syukur. Akan kutambah doa orang yang penuh halar. Menjadi orang hebat kan nggak mungkin, pasti ada kita melewati prosesnya itu. Betul. Nah, apa sih yang sudah dijalani di Cordova? Oke. Pijakannya itu? Jadi tadi arahan dan pijakan ya. Iya. Jadi sebenarnya Cordova itu kan punya aturan. Semua sekolah punya aturan. Jadi dari mulai dulu itu aku sekolah masuk jam 7 ya. Jam 7 itu kan sudah masuk ke dalam kategori disiplin. Kalau aku bisa datang di bawah jam 7. Terus setelah jam 7 itu aku biasanya menulis jurnal, terus ikrar. Intinya adalah kegiatan sekolah di Cordova itu tertata dengan baik dan menjadi habit sampai sekarang gitu. Jadi kayak ke bawah gitu ya, habit-habit Cordova gitu ya, Iya, Kak? pasti ke bawah. Mungkin Kak Ibam kan pasti ada program dari Cordova yang dibawa saat ini.
Nah, apa sih program-program Cordova yang jadi Kak Ibam sekarang itu? Oke, jadi menurut aku program dari Cordova yang manfaatnya sampai sekarang itu apa tadi, kepemimpinan ya? Iya. Jadi pada saat weekly performance yang pertama itu. Kenapa? Karena weekly performance ini melatih kita untuk percaya diri dalam melakukan public speaking gitu. Terus yang kedua adalah kegiatan Super Leaders Camp. Seperti yang kita tahu, kelas 7 itu kan waktu itu aku camping 1 minggu. Minggu-minggu. Ya. Kelas 8 2 2 minggu. minggu dan yang kelas 9 ini Sebulan. sebulan ya. Sebenarnya ke Super Leaders Camp itu kan sudah sesuai ya namanya, Leaders Camp gitu. Jadi melatih kepemimpinan kita gitu. Terus yang paling berkesan itu di Jepang. Pas ke Jepang kan waktu itu Umi nawarin siapa yang mau jadi leader. Akhirnya aku angkat tangan. Terus jadi waktu itu dibutuhkan 2 leader. Jadi yang waktu itu jadi leader itu aku sama Yasin kalau nggak salah ya. Terus ya sebenarnya semua itu dimulai dari percaya diri kita. Kita mampu gak nih jadi leader. Terus kita terbanglah ke Jepang gitu. Terus aku juga kan punya teman spesial yang amanahnya itu kepada saya gitu. Jadi ya aku selain memimpin diri sendiri, ya aku harus memimpin orang lain waktu ke Jepang itu gitu sih. Oke. Wah, seru banget ya pas ke Jepang itu. Kak, ada nggak sih kejadian yang tidak terduga bagi kakak yang tiba-tiba kok bisa gitu? Waktu di Jepang? Iya. Oh, ada. Jadi waktu ke Jepang itu ada 2 anak ABK yang berangkat. Mereka emang dari dulu suka berantem ya. Aku kira kalau udah sampai Jepang ya nggak mungkin berantem lah ya, pasti tertib gitu kan. Ternyata pas sampai di desa Fujikawa Guchiko ini, tiba-tiba mereka berantem. Waktu itu sebabnya aku lupa kenapa, intinya mereka berantem. Dan waktu itu pokoknya kita bareng-bareng nengahin mereka. Yaitu menurut aku termasuk ke dalam leadership yang melatih dan juga melatih problem solving kita gitu loh. Itu berantemnya kalau boleh tahu di mana? Di desa Fujikawa Guchiko, dekat Gunung Fuji situ. Lagi jalan-jalan malah berantem ya, Kak? Kocak. Kak, kan pasti organisasi itu pasti ada trouble yang kakak lewatin kan? Betul. Nah, itu gimana sih Kak menghadapinya? Oke, jadi aku cerita sedikit ya. Jadi waktu itu aku bikin program kerja yaitu Panter, panitia tertib. Waktu itu aku dan wakil aku yang membagikan jadwal-jadwal itu. Ketika sudah dibagikan, ada yang protes, Kak aku nggak mau di kelas ini karena ini gitu. Menurut aku sebagai leader, kalau memang dia salah ya salah. Aku nggak takut mereka benci sama aku karena ya aku posisinya lagi jadi leader. Nanti solusi dari aku mungkin aku tetap tegas kepada mereka dan juga bicarakan baik-baik tapi di belakang gitu loh. Itu sih tantangan organisasi. Berarti masih banyak yang trouble ya Kak? Pasti ada dalam organisasi itu. Partners, kita sudah mendengarkan cerita Kak Ibam handatan selama di Cordova menjadi ketua OSIS. Nah, ini part yang aku tunggu-tunggu, yaitu perjalanan menjadi Duta Jawa Barat 2025. Nah, Kak boleh nggak ceritakan secara rinci mengikuti seleksi Duta Jawa Barat ini? Oke, jadi kenapa aku bisa sampai di titik ini itu sebenarnya awalnya ini itu saran dari orang tua aku. Orang tua aku ceritanya lagi scrolling biasa, terus nemu postingan pendaftaran Duta Siswa Jawa Barat. Orang tua aku mengarahkan aku karena emang aku cita-citanya menjadi duta besar. Jadi kalau dengar kata duta itu kan artinya perwakilan. Ya itu aku senang banget lah pokoknya. Akhirnya aku ngomong gini ke orang tua aku, nggak mungkin lah, aku kan belum ikut
duta siswa kabupaten kotanya, masa mau langsung terjun ke provinsi gitu kan, nggak mungkin. Terus katanya gini, cobain aja dulu. Ya udah aku coba. Terus aku itu inget banget, aku nyelesain seleksi tahap berapa gitu, itu aku posisinya lagi di super camp. Alhamdulillahnya waktu itu boleh bawa laptop kan, jadi aku bisa ngetik-ngetik gitu. Terus selesai seleksi, masuklah ke tahap karantina sekaligus grand final gitu. Jadi total pendaftar itu kalau nggak salah ada 900 orang, yang grand final itu 60 orang, dan akan diseleksi lagi di sana di grand final langsung. Itu yang dicari adalah 12 orang yang berhak mendapatkan gelar, dan alhamdulillahnya aku mendapatkan gelar intelijensia, yang artinya aku merupakan 12 besar duta siswa Jawa Barat. Keren banget. Gitu aja sih mungkin. Terus tahapan-tahapan seleksinya ada apa aja, Kak? Setahu Kakak aja nih. Oke, jadi aku sebenarnya lupa ingat ya tahapan-tahapannya. Cuman yang aku ingat adalah aku disuruh membuat esai yang dimana di situ judulnya itu ditentukan oleh pihak sana. Terus yang kedua yang aku ingat, aku bikin motivation letter. Jadi apa sih motivasi aku mengikuti seleksi duta siswa Jawa Barat ini? Ya udah aku tulis aja kan, aku cita-citanya menjadi duta besar. Terus apalagi aku ingin menambah relasi dan lain-lain. Itu sih tahapan-tahapan yang aku inget ya. Gitu. Apa pengalaman Kak Ibam selama di mengikuti seleksi Jawa Barat ini, duta Jawa Barat ini? Oh, pengalaman yang aku dapat. Tentunya yang pertama nih aku dapat banyak relasi. Aku kan kenal satu Jawa Barat berarti ya, masing-masing perwakilannya dari mulai kabupaten mana, Bogor sampai ke Pangandaran sana gitu. Terus yang kedua adalah aku jadi bisa melatih skill public speaking gitu. Kenapa? Karena waktu itu aku memberikan speech. Waktu itu ditentukan kalau nggak salah 2 menit lah. 2 menit itu kita harus speech tentang program kerja yang bakal kita hadapi gitu. Itu sih pengalaman yang mungkin aku dapatkan. Wah, keren banget ya Kak Ibam, udah bisa sampai detik ini juga. Wah. Kak Ibam, aku dengar itu, kayaknya Kak Ibam itu yang muda sendiri di sana ya? Betul. Jadi syarat mengikuti ajang Duta Siswa Jawa Barat ini itu SMP, SMA sederajat gitu. Terus aku waktu itu kan kelas 9 dan teman-teman aku ini SMA semua, bahkan ada yang udah kelas 12 gitu. Itu suatu kebanggaan lah buat aku bisa masuk top 12 duta siswa Jawa Barat ini. Keren banget. Keren. Nah, ini sesi yang paling seru yang pernah ada di Indonesia, yaitu games menebak emoji challenge. Rules-nya adalah ada 2 pemain, aku dan Kak Ibam. Nah, terus satunya akan meragakan emoji tersebut, dan satunya lagi akan memilih emoji yang aku peragakan. Nah, udah siap Kak Ibam? Siap. Oke. Perhatikan baik-baik ya Kak Ibam. Oke. 1, 2, 3. Iya, benar. Yeay. Oke. Next. Ulang sekali lagi. Iya benar. Oke, ini yang terakhir ya Kak. Oke. Nih. Benar. Oke, ini udah sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan hari ini, kepemimpinan itu tidak dibangun secara instan, tapi dari habit-habit baik di Cordova. Alhamdulillah Cordova memfasilitasi hal tersebut.
Mau jadi kayak Kak Ibam? Ayo daftar di Cordova jadi bagian keluarga kami. Yuk! Kita akan tagline dulu ya Kak Ibam biar ada Oke. kenang-kenangannya nih. Cordova Ibnu Podcast, we We talk talk and and flourish flourish with with you. you. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.